Om Swastiastu, perkenalkan saya IGD Agus Antara, NIM 2019-013-0006, Program Studi Teknik Sipil semester 7. Di sini saya akan mereview tentang estimasi biaya. Estimasi biaya adalah proses pengumpulan, menganalisis dan meringkas data untuk mempersiapkan proyeksi cerdas dari biaya yang diantisipasi dari suatu proyek. Tipe-tipe estimasi biaya. Yang pertama ada estimasi biaya konseptual. Yang kedua ada estimasi biaya rinci atau detail, disiapkan dengan menggunakan gambar lengkap dan spesifikasi. Yang ketiga ada estimasi biaya semi rinci atau semi detail. Persamaan pendapatan dan himpunan bagian dari persamaan ini ditampilkan di sini dan akan dirujuk selama studi ini tentang akuntansi biaya konstruksi. Bisa dilihat seperti gambar di bawah. Tipe-tipe estimasi biaya. Yang pertama ada estimasi awal. Yang kedua ada estimasi terperinci atau detail estimate. Yang ketiga ada estimasi semi terperinci atau semi detail estimate. Work Breakdown Struktur atau WBS. Struktur rincian kerja atau WBS untuk proyek tersebut adalah garis besar awal dari item pekerjaan penting yang akan memiliki pertimbangan biaya atau jadwal terkait. Dapat dilihat seperti gambar di samping. Yang berikutnya ada Quantity Take Off atau QTO. Setelah struktur rincian kerja atau WBS dikembangkan, estimator mengambil kuantitas material secara langsung dari gambar. Estimator menyiapkan quantity take-off dengan melakukan pengukuran rinci dan jumlah setiap item pekerjaan yang dipilih tim untuk dilakukan sendiri. Contoh quantity take-off atau QTO. Yang pertama, beton diukur dalam satuan meter kubik. Yang kedua, lantai plywood dan wall sheeting dihitung dalam lembar. Yang ketiga, item seperti paku, lem, dempul, dan kawat pengikat tulang dapat dihitung 0-20 Pareto, di mana 80% dari biaya sudah termasuk dalam 20% aktivitas. Dapat dilihat pada tabel di samping. Penetapan harga atau pricing. Penyesuaian harga, subkontraktor dan strategi tenaga kerja langsung, struktur overhead job site, dan perhitungan biaya adalah keputusan kontraktor yang akan menentukan estimasi paling tepat untuk kondisi tersebut saat itu. Setelah semua kuantitas selesai dihitung, estimator harus mulai menentukan harga tenaga kerja dan bahan langsung. Semua jumlah material yang telah direkap dimasukkan ke dalam lembar rekap harga. Pricing self-performing work. Yang pertama ada produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja diperkirakan sebagai jam kerja atau man hours per unit pekerjaan. Misal produktivitas pekerjaan pintu adalah 10 man hour per pintu. Ini disebut sebagai unit man hour atau UMH. Tingkat upah tenaga kerja yang menggabungkan pekerjaan harian dengan mandor. Estimasi tenaga kerja dan mencakup biaya-biaya seperti kompensasi pekerja, tunjangan sertifikat pekerja, FICA atau jaminan sosial, dan asuransi kesehatan. Tukang kayu, buruh, dan tukang batu serta tukang besi semuanya bersama-sama. Berikutnya adalah contoh tabel dari pricing self-performing work. Dapat dilihat dari tabel di bawah. Penetapan harga pekerjaan yang disubkontrakkan. Subkontraktor diundang untuk menawar proyek sebagai satu dari langkah awal dalam proses estimasi. Kontraktor umum harus memperkirakan cakupan kerja subkontraktor di dalam perusahaan untuk menyempurnakan anggaran kasar pada hari pertama dan untuk memeriksa kewajaran tawaran subkontraktor setelah diterima. Sumber harga dari subkontraktor ada dua, yaitu yang pertama subkontraktor itu sendiri dan yang kedua adalah GCS. Job Site General Condition. Job Site General Condition ada 4, yaitu yang pertama biaya kondisi umum job site proyek bersifat khusus.
Yang kedua, mengestimasi kondisi umum job site juga sulit dan beresiko. Yang ketiga, kontraktor harus memiliki gambaran tentang durasi konstruksi proyek karena estimasi kondisi umum job site tergantung pada pelaksanaan proyek itu sendiri. Yang keempat, sebuah jadwal internal diperlukan untuk mendukung persiapan estimasi kondisi umum job site. Durasi proyek dipengaruhi oleh yang pertama, kondisi lokasi, yang kedua, kompleksitas proyek, yang ketiga, pengiriman material dalam jangka waktu lama, yang keempat, cuaca yang diantisipasi, dan yang kelima adalah tenaga kerja yang tersedia. Rangkuman estimasi. Sebuah rangkuman estimasi akan digunakan untuk mengumpulkan semua estimasi pekerjaan langsung, harga subkontraktor, kondisi umum, dan markup. Bentuk rangkuman estimasi mirip dengan bentuk estimasi lainnya, harus disusun dengan digunakan secara beragam. Rangkuman estimasi dapat dilihat pada contoh tabel di bawah ini. Sekian review dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.